Desa Karangjati dikenal dengan pemakaman tuanya yang jarang dikunjungi orang. Di tengahnya ada satu gundukan aneh tanpa nama, kuburan yang bahkan ayam pun tak pernah mau mendekat. Warga percaya ada kutukan yang mengikat tanah itu. Di warung kopi, Raka menantang teman-temannya untuk membuktikan kalau semua itu hanya tahayul. Dimas dan Arga akhirnya ikut, meski hati mereka diliputi rasa was-was. Malam Jumat Kliwon dipilih sebagai waktu pembuktian. Saat mereka tiba di pemakaman, suasana hening mencekam. Tanah kuburan itu basah meski hujan sudah lama reda. Tiba-tiba terdengar tok, tok, tok dari bawah tanah. Dari gundukan itu muncul tangan pucat dan sosok mayat hidup merangkak keluar sambil menggumam, "Kembalikan namaku." Ke dalam kuburan, tubuhnya menghilang di telan tanah. Arga lari, sedangkan Raka hanya bisa menatap dengan mata kosong. Kuburan itu menutup kembali, seolah tak pernah terbuka. Sejak malam itu, Raka tak bisa bicara lagi. Tubuhnya gemetar setiap kali melewati malam Jumat. Sementara Arga mulai dihantui suara ketukan di bawah ranjangnya. Seorang kakek tua bernama Ki Joyo bercerita, puluhan tahun lalu, seorang perempuan muda bernama Sari dituduh sebagai dukun santet. Ia dipukuli warga hingga mati, lalu dikubur tanpa nama dan tanpa doa. Sebelum mati, ia bersumpah akan menuntut balas. Arga mencoba melawan rasa takutnya, tapi malam Jumat berikutnya ia diseret ke bawah ranjangnya sendiri oleh tangan yang sama. Rumahnya penuh tanah basah. Esok paginya, ia lenyap tanpa jejak, hanya meninggalkan bau busuk menusuk. Meski bisu, Raka mulai menuliskan sesuatu di dinding rumahnya. Namanya Sari. Dia ingin dikenal. Namun setiap kali tulisan itu selesai, huruf-hurufnya menghapus sendiri, meninggalkan noda darah. Suatu malam, Raka dipaksa bicara oleh ibunya. Dengan gemetar, ia berbisik,
Sari. Begitu kata itu keluar, tubuh Raka kejang, matanya membelalak, lalu mati di tempat. Di pemakaman, untuk pertama kalinya, sebuah nisan hitam muncul di atas gundukan tanah itu. Tertulis samar, Sari tidak pernah tenang. Suatu malam, Raka dipaksa bicara oleh ibunya. Dengan gemetar, ia berbisik. Namanya Sari. Begitu kata itu keluar, tubuh Raka kejang, matanya membelalak, lalu mati di tempat. Di pemakaman, untuk pertama kalinya, sebuah nisan hitam muncul di atas gundukan tanah itu. Tertulis samar, Sari tidak pernah tenang. Ki Joyo mengungkap sesuatu yang lebih gelap. Ternyata Sari bukan hanya korban. Ia memang memiliki ilmu hitam, tapi tak pernah digunakan untuk mencelakai. Justru warga yang salah menuduh, lalu membunuhnya dengan kejam. Kini, kutukan itu menuntut semua keturunan mereka. Malam terakhir, seluruh desa diguncang teror. Jeritan terdengar dari setiap rumah. Bau tanah basah memenuhi udara. Banyak warga jatuh sakit. Sebagian menghilang. Pemakaman Karangjati kini bukan hanya satu kuburan tanpa nama. Setiap korban yang lenyap, tanahnya muncul berdampingan. Tanpa nisan, tanpa doa. Hingga akhirnya orang-orang menyadari satu hal mengerikan. Kuburan tanpa nama itu akan terus bertambah sampai tidak ada lagi yang tersisa di desa.